terbitnya matahari di pagi hari menjadi awal semangat menuju masa depan yang gemilang. Tak banyak yang menyadari, meraih mimpi dibutuhkan niat dan tekad yang kuat. Dari sinilah kesuksesan itu dibangun, berawal dari semangat, berubah menjadi ketekunan yang lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful SPDI MM, selaku Kepala MAN 1 Model Lubuk Linggau. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa MAN 1 Model Lubuk Linggau memiliki visi dan misi berprestasi di bidang IMTAK dan IMTEK, berbudaya serta berwawasan lingkungan. Kami memilih visi ini untuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Visi ini menjiwai warga madrasah untuk selalu mewujudkan setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan madrasah. MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau dikenal memiliki siswa-siswi yang sangat berprestasi di bidang akademik. Prestasi tersebut juga didukung oleh kegiatan belajar mengajar yang didasari oleh kurikulum. Sekarang kita sudah bersama langsung dengan Bapak Haji Suyatno SPD selaku Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, tercerah. Alhamdulillah baik dan semangat ya Pak. Semangat, harus baik. semangat. Pertama-tama kita akan berbincang mengenai kurikulum apa Pak yang sedang digunakan oleh MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau dalam kegiatan belajar mengajarnya sehari-hari. Oke, terima kasih. Untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini di MAN 1 Model Lubuk Linggau menerapkan 2 kurikulum. Untuk kelas 12 itu menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Kemudian untuk kelas 10 dan 11 fase E dan fase F kelas 11 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Itu jadi untuk yang tahun pelajaran 2023 ini yang kurikulum 2013 itu akan berakhir di kelas 12 yang sudah lulus. Karena kurikulum Merdeka yang digunakan oleh fase E dan fase F atau kita kenal juga sebagai kelas 10 dan kelas 11 ini adalah kurikulum terbaru Pak. Jadi apakah ada inovasi terbaru yang dilaksanakan oleh MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau untuk mendukung adanya kurikulum ini Pak? Oke, terima kasih. Untuk kurikulum 2013 sudah selesai. Di situ juga ada program unggulan yaitu tahfiz Quran, itu dilanjutkan di kurikulum Merdeka. Kemudian di kurikulum Merdeka ini ada banyak kegiatan yang terutama untuk mendukung keaktifan siswa, itu kita laksanakan P5 P2RA atau penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Itu akan sangat membantu untuk mengasah kreativitas siswa kelas 10 dan kelas 11. Wah, ternyata ada banyak sekali inovasi-inovasi terbaru yang ada di MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau untuk membantu prestasi akademik oleh siswa-siswi MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian sesi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Haji Suyatno SPD selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Sekian, terima kasih.
Selain prestasi yang gemilang, MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau dikenal juga memiliki program-program hebat yang ikut mendorong potensi-potensi siswa-siswi MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, sekarang saya sudah bersama langsung dengan Ibu Sri Suryani SPD selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Penjamin Mutu MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya. Baik, pertama-tama apa saja sih program unggulan yang ada di MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau Bu? Oke, program unggulan yang ada di MAN 1 Lubuk Linggau ini salah satunya adalah program Gemar Membaca. Jadi program Gemar Membaca itu harus diikuti oleh seluruh siswa, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, setiap jenjangnya akan berbeda-beda untuk tugasnya. Yang pertama untuk kelas 10 itu mereka harus ada yang namanya ngeresume, ya, ngeresume buku ya, ngeresume buku, dan buku yang harus diresume itu adalah buku-buku yang non fiksi, tentang biografi boleh, tentang teknologi, tentang sains, agama, dan lain-lain. Satu anak wajib meresume satu buku dalam satu semester. Jadi artinya dalam 1 tahun mereka harus meresume 2 buku. Dan bukan hanya sekedar meresume saja ya. Jadi dari hasil resume nanti akan diuji sama pembimbing masing-masing. Apa isi dari bukunya, kesimpulannya apa, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk kelas 11. Untuk yang kelas 11 itu agak berbeda dengan yang kelas 10. Kalau yang kelas 11 itu di semester 1 mereka harus membuat cerpen ya. Untuk yang di semester 2 mereka harus buat biografi gitu. Kemudian untuk yang kelas 12 mereka harus membuat KTI itu, karya tulis ilmiah yang sederhana. Boleh itu tentang sosial, boleh tentang sains dan teknologi. Itu programnya. Nah, untuk yang kelas 12 di sini setelah mereka membuat suatu karya tulis ilmiah, mereka harus mempresentasikan hasil karya tulis ilmiahnya di depan teman-temannya. Kemudian ada yang namanya pameran karya. Nah, ini salah satu contohnya adalah bentuk laporan. Jadi harus dalam bentuk laporan. Jadi kalau bilang kayak skripsi ya memang seperti itu ya. Jadi mereka harus konsultasi judulnya dulu, mereka harus bimbingan bagaimana penulisannya, harus diuji coba apakah penelitiannya benar atau tidak, ya seperti itu. Tujuannya ya kita mengajarkan anak untuk budaya literasi, ya, memecahkan masalah, untuk membiasakan mereka untuk membaca, gitu kan ya. Tujuannya seperti itu. Biar nanti persiapan untuk ke depan mereka udah siap, udah pernah. Oh, kalau misalnya nanti pada saat kuliah, oh gini toh ternyata meresume buku, atau misalnya begini toh caranya membuat esai atau biografi, begini toh caranya membuat laporan, gitu kan. Tujuannya itu untuk program kita. Wah, luar biasa. Ternyata tujuan dilaksanakannya program-program dari MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau itu ada banyak sekali ya Bu. Betul. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita membiasakan siswa-siswi MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau untuk gemar membaca, karena buku adalah jendela dunia. Betul. Karena kita sangat perlu sekali pengetahuan-pengetahuan yang luas gitu. Selain itu juga seperti yang Ibu bilang tadi, kita sudah tahu duluan nih gimana cara membuat esai, gimana kita cara membuat laporan. Ibaratnya curi start ya Bu. Ya, betul. Lebih baik sekarang kita menerapkannya. Ternyata program-program dari MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau luar biasa hebat sekali ya Bu. Baik Bu, selain program-program yang sudah disebutkan tadi, apakah ada program lain nih Bu? Ya, jadi sebenarnya program ini dia masuknya ke ekskul ya, gitu kan. Ekskul atau bisa dibilang itu adalah program, salah satunya adalah Olimpiade Sains ya, Olimpiade Sains. Kemudian ada juga kalau di Kemenak itu ada namanya kompetisi sains madrasah. Jadi ada 2 event yang bisa kita ikuti. Yang pertama itu adalah OSN, Olimpiade Sains Nasional. Yang kedua itu adalah KSM, kompetisi sains madrasah. Dan alhamdulillah MAN 1 itu udah 10 tahun. Wow. 10 kali kok 10 tahun. 10 kali ya, 10 kali itu menjadi juara umum tingkat Kota Lubuk Linggau, baik itu di di bidang OSN ya, Olimpiade Sains. Yang baru-baru ini kita dapatkan itu ada 10 kategori yang bisa kita dapat. Itu seperti itu. Wah, proses penyeleksian siswa-siswi yang mengikuti Olimpiade ini gimana Bu? Oh ya, untuk seleksinya itu dimulai dari seleksi tingkat sekolah dulu. Jadi anak-anak yang mempunyai minat untuk ikut seleksi Olimpiade Sains atau KSM itu direkrut semuanya, mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi tingkat sekolah. Kemudian diambil terbaik 5 setiap bidangnya, baik itu di bidang OSN maupun di KSM-nya ya, nanti diambil 5. Kemudian yang 5 ini yang akan melaju ke tingkat kota. Baru diseleksi tingkat kota. Jika lolos,
nanti melaju lagi kita ke Provinsi. provinsi dan seterusnya. Ya. Wah, luar biasa. Untuk siswa-siswi yang mungkin sudah lolos OSN sekolah, Ya. itu apakah ada bimbingan untuk lanjut ke tingkat kotanya, Bu? Iya, jelas, pasti jelas ada bimbingan ya, bimbingan secara insentif yang tentunya ya intensif di sana, di mana guru pembimbing itu akan membimbing anak-anaknya baik itu drill soal, kemudian baik itu materi-materi tentang Olimpiade ya jelas. Wah, luar biasa sekali. Ternyata siswa-siswi MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau itu potensinya luar biasa didukung ya, Bu, oleh MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Nggak heran kalau ternyata MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau sudah meraih 10 kali juara umum Ya. OSN tingkat Kota Lubuk Linggau. Ya. Itu pastinya ada perjalanan yang sulit dan nggak mudah untuk mempertahankan tersebut. Wah, luar biasa banget. Ya. Baik, kayak segitu saja bincang-bincang Ya. kita bersama Ibu Sri Suryani mengenai program-program yang ada di MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Terima Ya. kasih Ibu Ya. atas kesempatan waktunya. Saya Regina Alsyarani, sekian dan terima kasih. MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau dikenal memiliki pencapaian yang luar biasa, mulai dari pencapaian akademik hingga pencapaian non-akademik. Sekarang saya sudah bersama langsung dengan Ibu Haja Anissa MPD selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Regina. Bagaimana Bu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa baik dan semangat ya Bu. Baik, MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau pada beberapa akhir tahun ini dikenal memiliki capaian yang luar biasa tentang alumni-alumni yang berhasil lolos di perguruan-perguruan tinggi. Lalu ada berapa sih Bu alumni yang berhasil lolos di perguruan tinggi dengan jalur SNBP, SPAN PTKIN, PMDP dan SBMPTN Bu? Oke, baik ya. Untuk alumni sendiri ini mungkin tepatnya di perguruan tinggi negeri ya. Melalui jalur SNBP ini kalau di 2024 itu ada 16 ya. Kemudian jalur SPAN PTKIN itu 93 orang, tapi untuk jalur SNBT itu kan belum dilaksanakan, jadi belum bisa saya berikan datanya ya. Alhamdulillah jika kita bandingkan dengan 2023 dari segi kuantitas, terutama di SNBP ya, kita lihat memang agak menurun dari jumlah, kita nggak tahu faktor penyebabnya apa. Namun dari segi kualitas ya kita bisa lihat bahwa ada capaian perguruan tinggi negeri kelas 1 lah ya, istilahnya grade A kalau di Indonesia. Siswa kita alhamdulillah ada yang bisa tembus di Universitas Indonesia itu di ilmu komputer lah itu. Jadi dari segi kualitas itu justru meningkat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Wah, luar biasa untuk tahun 2024 kualitas para alumni yang berhasil lolos di perguruan tinggi meningkat. Selanjutnya perguruan tinggi terbanyak yang berhasil ditembus oleh siswa-siswi MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau itu apa Bu? Oke, untuk sementara ya dari beberapa tahun terakhir ini masih didominasi oleh Universitas Sriwijaya ya untuk yang perguruan tinggi negeri umum, sedangkan untuk yang PTKIN itu masih didominasi oleh UIN Raden Patah ya. Namun kita dari hasil kajian LTMPT tahun 2022 itu berhasil masuk top 1000 hasil SNBT, di mana MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau ini berhasil menempatkan nilai rata-rata UTBK di peringkat 841 nasional. Wah, luar biasa. Ternyata MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau memiliki capaian yang sangat luar biasa, berhasil meraih peringkat 841 di tingkat nasional ya Bu. Selain pencapaian dari alumni yang berhasil lolos di perguruan tinggi, MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau dikenal memiliki prestasi-prestasi yang juga sama gemilangnya Bu. Baru-baru ini apa saja prestasi Bu yang berhasil diraih oleh MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau? Oh ya, yang jelas kalau prestasi yang sepertinya sudah menjadi tradisi kita itu adalah kembali menjadi juara umum Olimpiade Sains Nasional tingkat Kota Lubuk Linggau itu untuk yang ke-10 kalinya Regina ya. Jadi itu menurut saya konsistensi kita dalam meraih prestasi itu cukup baik ya. Kemudian kita juga bisa berhasil di tahun 2023 itu mencapai prestasi sebagai juara kedua
KSM Matematika Terintegrasi tingkat provinsi. Nah, untuk di 2024 itu tadi kita masih mempertahankan juara umum OSNK itu di tingkat Kota Lubuk Linggau, kemudian ada juga dominasi MTQ ya, MTQ untuk cabang tilawah, hafiz, Quran itu di tingkat Kota Lubuk Linggau juga kita masih cukup mendominasi begitu. Luar biasa, ternyata Man 1 Model Kota Lubuk Linggau sudah mempertahankan juara umum ya Bu selama 10 tahun. Itu pastinya pencapaian yang sangat luar biasa dan tidak mudah untuk tetap dipertahankan. Selain prestasi, Man 1 Model Kota Lubuk Linggau juga dikenal memiliki kreativitas yang sangat tinggi ya Bu. Kreativitas itu juga turut dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Lalu event apa saja Bu yang baru dilaksanakan di Man 1 Model Kota Lubuk Linggau? Kalau dulu kita punya event Mansa Creativity Festival, tapi karena COVID ya, maka tradisi penyelenggaraan itu mungkin agak terkendala ya. Namun kita tetap mempertahankan event-event yang memacu kreativitas siswa. Contohnya kita punya Mansa Trade Fair yang memang setiap tahunnya kita selenggarakan untuk ajang kreativitas siswa gitu. Ternyata ada banyak sekali. Semoga Mansa Creativity yang sempat Ibu singgung tadi bisa kita selenggarakan lagi. Baik, sepertinya sekian sesi bincang-bincang kita mengenai Man 1 Model Kota Lubuk Linggau. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Sekian, dan kegiatan belajar mengajar di Man 1 Model Kota Lubuk Linggau dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terbukti oleh pencapaian akademik siswa-siswi yang luar biasa baiknya. Pastinya pencapaian ini tidak bisa kita capai apabila sarana dan prasarana di Man 1 Model Kota Lubuk Linggau tidak mendukung. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Patius Andiasa SKG selaku Wakil Kepala Madrasah Sarana dan Prasarana di Man 1 Model Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum Bapak. Gimana Pak kabarnya pada hari yang cerah ini? Alhamdulillah baik dan tetap semangat ya Pak. Baik, pertama-tama prasarana apa saja Pak yang ada di Man 1 Model Kota Lubuk Linggau ini? Alhamdulillah kita sudah selalu melengkapi sarana prasarana. Dari depan itu kita punya kantor PTSP, yaitu pelayanan terpadu satu pintu. Jadi sebagai masyarakat yang ingin berurusan baik itu mengurus jasa, surat keterangan, penelitian dapat langsung dalam satu pintu kita atasi. Yang kedua, untuk ruangan tata usaha dan bendahara itu standar saja ya, seluruh sekolah itu punya, tapi kita berusaha untuk melengkapi. Karena sudah banyak menggunakan aplikasi dan online, jadi kita punya fasilitas internet yang alhamdulillah cukup memadai ya untuk ukuran sekolah. Di samping itu kita punya ruang guru dan kelas. Alhamdulillah makin tahun makin banyak ya, makin baik. Selain sarana prasarana tersebut, kita harus meningkatkan listrik, kecepatan bandwidth wifi-nya. Selain itu kita juga harus melengkapi ada beberapa sarana yang memang harus kita punya untuk kemajuan ke depan. Ya, selanjutnya apa saja sarana nih Pak atau fasilitas yang disediakan oleh Man 1 Model Kota Lubuk Linggau untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa-siswi? Untuk kegiatan belajar mengajar jelas kita punya standar pertama, kelas dengan meja kursi yang cukup sesuai dengan jumlah siswanya, kemudian papan tulis. Tapi kita untuk meningkatkan kualitas untuk penggunaan media belajar mengajar kita lengkapi dengan proyektor di seluruh kelas. Dan insya Allah mungkin ke depan kita perlu sebagai aktif di kelas. Selain untuk yang pembelajaran secara hardware, kita juga harus persiapan yang softwarenya, yang para gurunya punya skill
yang alhamdulillah bisa kita lihat ya hasil kualitas mereka itu antara lain dalam hal olimpiade kita patut kita bangga. Ternyata ada banyak sekali prasarana dan sarana yang disediakan oleh BKM untuk mendukung potensi siswa-siswa satu dua tinggal di sekolah. Dan ternyata ada siswa-siswa satu dua tinggal bisa menghasilkan prestasi-prestasi luar biasa, mulai dari prestasi akademik maupun non-akademik. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, dan saya Rizky Sekian dari Generasi. Salah satu yang ada di dalam sekolah, satu model Kota Lubuk Linggau turut memperhatikan hubungan eksternal atau hubungan yang berada di luar sekolah. Tepat berada di samping saya sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Mansur MPDI selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat satu model Kota Lubuk Linggau. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan luar biasa semangat ya Pak. Amin. Baik Pak, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa satu model Kota Lubuk Linggau turut memperhatikan hubungan masyarakat atau hubungan yang ada di luar sekolah. Kalau begitu, apa saja Pak kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh satu model Kota Lubuk Linggau? Baik, terima kasih. Kegiatan sosial yang rutin kita laksanakan di masa Lubuk Linggau untuk masyarakat, terutama yang namanya OPZ ini zakat di masa Lubuk Linggau yang kita koordinir zakat guru dan pegawai dan infak mereka itu setiap bulan. Kemudian nanti uangnya kita bagikan kepada siswa-siswi, tentu saja mereka tidak mampu untuk beli buku, untuk beli alat-alat tulis dan keperluan yang lain untuk biaya pendidikan mereka. Dan juga kalau di di masyarakat kita menjelang Ramadan atau pada waktu bulan Ramadan kita juga menyiapkan sembako untuk orang-orang yang tidak layak kita untuk kasih ya, janda atau orang-orang yang tidak punya pekerjaan ya, orang tua. Kemudian semua itu nanti kita berikan dalam bentuk paket ya, dan kita langsung kunjungan ke setiap rumah ya. Tapi juga kalau untuk bakti sosial di panti asuhan, kita juga datangi beberapa panti asuhan di Kota Lubuk Linggau, memberikan paket sembako dan juga alat tulis, alat mereka untuk belajar ya, dan fisik dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk membantu sekolah mereka supaya lancar ya. Gitu. Ternyata ada kegiatan sosial yang dilaksanakan satu model Kota Lubuk Linggau. Untuk selanjutnya, apa saja tugas atau layanan yang di lingkungan masyarakat sediakan? Layanan untuk masyarakat itu kita siapkan ruang PTSP ini ya, pelayanan yang optimal dan prima. Kita selalu awali dengan sapa semu dan salam gitu ya. Nah itu kalau ada dari perguruan tinggi yang mau PTL ya, sini kita layani ya, juga PKE juga kita layani, dan juga perguruan tinggi 12 kita layani dengan sepenuh hati ya. Dan juga ada sosialisasi dari puskesmas ya, anak-anak, dari kepolisian ya, juga akan mempromosikan datang ramah juga atau pegawai di kepolisian itu mereka buka tetap layani ya, untuk kita ajak untuk mempromosikan ya, di kelas-kelas. Dan juga mungkin ada puskesmas yang mau mempromosikan juga kita layani ya, seluruh lembaga yang ada di masyarakat ya, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintah tetap kita layani dengan senang hati ya, maka untuk melayani masyarakat. Ternyata ada banyak sekali layanan-layanan yang disediakan.
pembinaan masyarakat di satu model kota lubuk linggau tadi, mulai dari sosialisasi yang mungkin ingin dilakukan oleh kepolisian atau lembaga-lembaga lainnya. Banyak sekali sarana promosi yang disediakan untuk turut memberitahukan seberapa hebat satu model kota lubuk linggau, Pak ya, mulai dari offline ataupun online seperti social media dari Facebook atau website, Instagram maupun di YouTube satu model kota lubuk linggau. Baik, terima kasih Pak atas waktu bincang-bincangnya, dan saya Regina Syarani, sekian, terima kasih. Selama satu model kota lubuk linggau hingga saat ini pastinya juga turut didukung oleh kontribusi dari tata usaha yang ada di satu model kota lubuk linggau. Saat ini tepat di samping saya sudah ada Ibu Pipi Anitawanti STMM selaku Kepala Urusan Tata Usaha yang ada di satu model kota lubuk linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabar pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tata usaha di satu model kota lubuk linggau turut berkontribusi atas keberhasilan satu model kota lubuk linggau hingga saat ini, Bu. Lalu ada apa saja sih Bu tugas-tugas utama oleh tata usaha di satu model kota lubuk linggau ini, Bu? Terima kasih. Untuk pelayanan tata usaha dalam hal mewujudkan program dari Kementerian Agama, kita sudah ada tempat khusus pelayanan terpadu satu pintu satu model lubuk linggau. Di sana untuk bagian front office ada pelayanan administrasi berupa surat tata surat, pelayanan ENI, Simpatika, dan emas. Yang ketiga pelayanan di bidang administrasi. Ada juga perpustakaan, pelayanan perpustakaan sekarang sudah digital juga ya, pemimpinan manfaat segala macam, dan selain itu pembersihan dan biasa ternyata ada banyak sekali tugas-tugas utama yang dilakukan oleh tata usaha satu model kota lubuk linggau untuk tetap menjalankan satu model kota lubuk linggau yang nyaman, aman untuk siswa-siswi yang ada di satu model kota lubuk linggau. Baik, selanjutnya apa saja Bu upaya yang dilakukan oleh tata usaha untuk memastikan tugas dan program tahunan terus berjalan lancar? Untuk memastikan program tahunan berjalan dengan lancar, kembali lagi ke kami sebagai bagian pelayanan tetap melakukan SOP sesuai petunjuk yang telah ditetapkan dengan disiplin, dengan manajemen yang terbuka. Kami tetap berorientasi kekinian dengan memperhatikan norma yang ada, bekerja sama dengan seluruh warga madrasah untuk melaksanakan tujuan madrasah dalam hal lebih baik lagi ke depannya.